Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kemampuan untuk bisa bermuajah, bertatap muka. Sungguh ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita limpah curahkan, kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang istiqamah berada di jalannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim telah menyampaikan di surah Fatir ayat 29 tentang bagaimana cara kita agar kita disempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan cara untuk mendapatkan pahala tadi yang sempurna, agar kita mendapatkan karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Fatir ayat 29, yaitu yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, selalu, senantiasa, sekarang dan kedepannya dia selalu membaca kitab Allah. Tilawatu kitabillah, membaca Al-Quranul Karim, yang dimana kata tilawah memiliki dua maksud. Yang pertama adalah tilawatul huruf, membaca huruf-huruf Al-Quran dengan menegakkan rukun-rukunnya, yaitu menegakkan makharijul huruf, mengetahui letak-letak keluarnya huruf. Sifatul huruf, mengetahui sifat-sifatnya huruf. Menegakkan ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Lalu kemudian rukun yang keempat, agar kita tegak dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran, adalah dengan riyadah, latihan. Baik latihan dengan memperbaik mendengarkan tilawah Al-Quran, atau dengan melatih lisan kita dari apa yang kita dengarkan dari tilawah Al-Quran itu. Kemudian yang kelima adalah agar kita tegak dan baik dalam membaca Al-Quran. Kita harus belajar dari guru kita, dari guru ngaji yang memang punya kualitas dalam mengajarkan Al-Quran dengan baik, dalam membaca Al-Quran dengan baik. Syekh Ibrahim As-Samannudi rahimahullah di dalam baitnya menyampaikan bahwa arkanuhu ma'rifatul makhariji kada sifati thumma ahkamin taji wa hakadha riyadatun wal akhdhu an afwahi 'arifihi khamsatun ta'in, bahwa rukun agar membaca Al-Quran itu
baik, tilawatul hurufnya baik adalah dengan menegakkan 5 rukun yang tadi. Kembali lagi dalam surah Fatir ayat 29, makna tilawah yang kedua adalah tilawatul makna. Selain membaca huruf-hurufnya, yang dimana membaca Al-Quran itu setiap hurufnya memiliki nilai pahala 10 kali lipat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa satu huruf Al-Quran yang dibaca itu memiliki nilai pahala 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Selain daripada tilawatul huruf adalah tilawatul ma'na, yaitu mentadabburi isinya. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah agar Al-Quran itu menjadi kitab yang ditadabburi, yang difahami isi kandungannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Bahwa kitab Al-Quran yang mendatangkan keberkahan, kebaikan yang terus-menerus bahkan bertambah, tidak akan ada habisnya selama Al-Quran itu, kitabun mubarak ini, senantiasa ditadabburi ayat-ayatnya dan senantiasa diambil pelajaran dari isi kandungannya. Inilah cara yang pertama agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tilawatu kitabillah, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Fatir ayat 29. Lalu berikutnya, penggalan berikutnya adalah agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah dan juga tambahan karunia darinya adalah dengan iqamus shalah, menegakkan salat. Bagaimana tidak? Karena salat merupakan perintah yang Allah sampaikan min fawqi sab'i samawat. Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atas langit ketujuh pada peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Iqamus shalah, menegakkan salat. Kenapa harus salat? Karena as-shalah merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perbedaan antara orang kafir dan orang muslim ada pada salat. Maka salat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Thaha, "Wa aqimis salata li dzikri," dan tegakkanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena cara terbaik seorang hamba Allah agar dia senantiasa ingat dengan Allah adalah dengan menegakkan salat. Lalu penggalan berikutnya, yang ketiga, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan karunia yang begitu banyak melimpah dari Allah adalah dengan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala
baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasannya, dan terang-terangan agar yang lain mengikuti dan meneladani, sehingga banyak orang kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan tadi, tilawatu kitabillah, iqamus shalah, dan infak di jalan Allah, merupakan amalan yang begitu luar biasa. Dengan tilawah maka mendapatkan ilmu, dengan matadabburi ayat-ayat Al-Quran maka mendapatkan dan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, ya, akan mengamankan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan infak menjaga hubungan seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Karena dengan berinfak artinya akan memunculkan, menambahkan solidaritas dan menumbuhkan empati yang luar biasa. Inilah 3 amalan yang bisa mendatangkan pahala yang sempurna dari Allah dan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun syarat ketiga ini harus diikat dengan penggalan di ayat bagian akhirnya, ayat 29 surah Fatir, yaitu yarjuna tijaratan lan tabur. Ketiga amalan tadi harus diikat dengan harapan, dengan niat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amalan seorang hamba yang diterima kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ada amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niatnya yang betul-betul ikhlas karena Allah. Dan ada amalan yang besar tetapi begitu kecil nilai pahalanya karena kecilnya niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah 3 amalan tadi, dan 3 amalan tadi harus diikat, harus senantiasa dijaga, dirawat dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.